من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk menyerap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang paling sahih, yang paling valid adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya yang mulia. Pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini kita meneruskan surat baru kita, yaitu surat Haji, surat Al-Hajj ayat 6 sampai 10. Dan kita bersyukur karena walaupun kita masing-masing ada di rumah kita, tapi kita serasa juga hadir di Karbala. Ada jemaah kita yang tadi kita lihat membuka kameranya dan kelihatan kalau dari sebuah mauqif di sekitar Karbala, yaitu Ibu Minanti. Tadi kita lihat beliau itu ada di Karbala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini ada di sana sehingga kita pun seakan-akan hadir di Karbala atau dalam perjalanan dari Najaf mauqif, sebuah mauqif yang ada di sana. Jemaah sekalian berbahagia, kita teruskan pelajaran kita, yaitu surat 22 ayat 6 sampai 10. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita baca dulu ayat-ayat tersebut. Mari kita masuk ke screen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ومن الناس من يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله
سامع ليضل عن سبيل سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي ونذيقه نذيقه يوم يوم القيامة القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك ذلك بما بما قدمت يداك يداك وأن وأن الله الله ليس ليس بظلام بالعبيد. صدق الله العلي العظيم. صدق الله الله العلي العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآل اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل. Terima kasih banyak jemaah semuanya telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan kebersamaan kita tadi membaca ayat-ayat Allah SWT, Allah membukakan bagi kita pintu-pintu rahmatnya dan pintu-pintu langitnya untuk kita bisa naik atau miraj dari alam materi, alam dunia, sampai kepada alam rohani yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha, bahkan Baitul Ma'mur, sehingga kita nanti digabungkan bersama dengan hamba-hambanya dan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat 22, surat Al-Hajj. Al-Hajj di sini yang dimaksud adalah haji. Surat ini turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 78 ayat, jadi 78 ayat. Tadi kita baca ayat 6 sampai 10. Dan seperti biasa kita mundur satu ayat untuk mengingatkan kita ayat terakhir yang kita baca, sehingga kita bisa menemukan sambungannya atau benang merahnya dengan ayat yang kita baca barusan. Di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang kelima kita baca, Allah berbicara tentang manusia, siklusnya manusia. Kenapa Allah berbicara tentang ini? Karena Allah berbicara di surat Haji ini tentang kebangkitan di ayat-ayat 1, ayat awal. Bahwa tidak perlu kita heran kalau kita dibangkitkan lagi, karena pada faktanya kita manusia ini bahkan tadinya tidak ada. Yang ada tadinya cuma tanah, kemudian masuk ke dalam tubuh orang tua kita, lalu kemudian menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan semuanya terjadi di dalam rahim ibu kita. Ini satu alam, kita menetap di sana. Kurang lebih 9 bulan, berbeda-beda setiap orang. Kita masuk di alam rahim kurang lebih 9 bulan. Alam rahim ini semacam alam barzah antara alam antara alam materi yaitu tanah masuk ke dalam alam kehidupan, alam nasut, alam kemanusiaan kita. Dari sini nanti kemudian kita lahir seperti ini. Kita pun berproses merangkak bergerak dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu menjadi dewasa, dan pada akhirnya menjadi akhir hayat usia tua. Dan setelah itu kita kembali lagi ke tanah lagi. Kita kembali ke tanah lagi. Nah, jadi seperti mana bumi yang tadinya mati, begitu Allah turunkan air, terus kemudian tumbuhlah. Nah, begitulah juga nanti kurang lebih, kalau Allah menciptakan kita dari sesuatu yang sudah jadi tanah, bisa hidup kembali.
Inilah ayatnya. Ayatnya cukup panjang. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu wa seluruh manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi. Jika kalian berada dalam keraguan berkenaan dengan hari kebangkitan, al-ba'th, yaumul ba'th. Maka kalau ragu, maka coba pikirkanlah kejadian kalian. Fa inna, maka sungguhnya kamilah khalaqnakum min turab, kamilah menciptakan kalian dari tadinya tanah. Summa min nutfatin, kemudian menjadi nutfah. Summa min alaqatin, menjadi alaqah, sesuatu yang tersimpan. Summa min mudghatin, kemudian yang segumpal darah tadi kemudian mendapatkan menjadi daging. Mukhallaqatin, yang terbentuk. Wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian. Setelah itu wanuqirru fil arham, kami simpan kalian di dalam rahim. Manasya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, yaitu kurang lebih 9 bulan ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Setelah itu summa nukhrijukum tifla, kemudian kalian keluar dalam keadaan sebagai anak kecil, tifla, sebagai bayi. Summa litablughu asyuddakum, kemudian kalian bergerak terus mencapai usia dewasa. Dalam perjalanan dari nutfah sampai kepada tua itu bermacam-macam. Wa minkum mayutawaffa, ada di antara kalian yang tidak sampai usia dewasa, tidak sampai usia remaja, sudah meninggal sebelumnya. Wa minkum mayuraddu ila arzalil umur, tapi ada juga yang kami panjangkan umurnya sampai kembali lagi seperti anak-anak, likai la ya'lamu min ba'di ilmi syai'a, sehingga tidak punya pengetahuan lagi. Jadi ilmu kita yang ada sekarang ini bisa hilang. Wa taral arda hamidatan, coba perhatikan bumi yang tadinya kering, hamidah itu kering. Faiza anzalna 'alaihal ma, tetapi begitu kami turunkan padanya air, ihtazat, lalu kemudian tanah itu menjadi hidup, bergerak. Dan bergerak dalam pengertian ada gerak dari potensi menjadi aktual. Kemudian warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij, sehingga kemudian tumbuhlah berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian ayat baru, yaitu ayat 6 sampai 10. Jadi 6 sampai 10 akan membicarakan satu, bahwa yang hakikat itu hanya Allah. Jadi ini penting sekali, bahwa yang hakikat itu hanya Allah. Selain daripada Allah itu tidak punya hakikat. Yang punya hakikat, apa nama hakikat di sini? Ya, keaslian, originalitas. Yang lain itu tidak punya originalitas, tidak punya origin. Contohnya biasa kita ambil di sini, yaitu lemari buku atau lemari pakaian. Itu kan namanya lemari, atau misalnya meja. Tapi itu tidak punya hakikat. Kenapa? Karena lemari itu sebetulnya cuma fungsi. Hakikatnya adalah kayu. Kan lemari itu lemari kayu, mejanya meja kayu. Kita sebut lemari tetapi hakikatnya kayu. Kita sebut meja tapi hakikatnya kayu. Kita sebut kursi tapi hakikatnya kayu. Kalau dia kursinya dari plastik, ya hakikatnya plastik. Jadi yang namanya kursi, meja, lemari nggak punya hakikat. Mungkin kita mengatakan, lah kan kayu hakikat. Nah, kita mundur ke belakang, yaitu kayu. Ternyata kayu tidak punya hakikat juga. Kenapa? Kayu tadi muncul dari tanah. Tadinya kan dia tidak ada. Dia hanya benih ditanam, tiba-tiba jadi besar. Tiba-tiba bisa digergaji, dibuat jadi papan dibuat jadi meja, kayu, dan sebagainya. Jadi kayu juga tidak punya hakikat. Dalam pengertian hakikat kayu, yang ada adalah tanah. Nah begitu ya, tanah ya tidak punya hakikat. Begitulah seterusnya, satu-satunya yang punya hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, karena hanya Allah yang hakikat, berarti yang abadi hanya Allah. Selain daripada itu adalah nisbi, relatif, akan binasa. Oleh sebab itulah kita pun termasuk nisbi, kita pun termasuk fana, kita akan tinggalkan dunia dan kita pasti akan mati. Nah, tetapi sayangnya karena Allah adalah hakikat, banyak orang yang berbicara atau berdebat tentang Allah tidak punya pengetahuan. Jadi berdebat tentang Allah tidak punya pengetahuan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi nanti adalah kesombongan, sehingga kemudian terjadilah kehinaan. Nah, karena kita rusak hatinya berbuat,
Nah, akhirnya kemudian kita menuai hasilnya nanti di akhirat. Allah itu di akhirat akan menegakkan keadilan. Keadilan itu sedang perbuatan tangan kita. Kalau kita hasilnya di sini baik, ya tangan kita. Hasilnya buruk, kering, ya tangan kita juga. Perbuatan kita sendiri. Jadi Allah di sana menegakkan keadilan mutlak dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Oh, di dalam hadis dikatakan bahwa hakikat kehidupannya akhirat. Dunia bukan hakikat kehidupan juga. Sebagaimana tadi hakikat entitas tidak ada selain Allah. Kehidupan tidak ada selain daripada akhirat. Dan nanti kita akan pelajari juga hadis berkenaan dengan doa naik kendaraan, tetapi kaitannya dengan ayat-ayat yang kita bahas. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 nanti akan berbicara tadi tentang hakikat Allah. Allah adalah hakikat. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia menghidupkan yang tadinya mati. Nah, ini adalah ilustrasi yang bagus. Di sini adalah kayak tanah, kemudian tumbuh ke atas. Dari tanah bisa jadi buku, dari tanah bisa jadi tumbuhan. Karena buku itu kan dari tanah juga. Buku itu adalah dari kayu, dari bambu. Jadi kertas, kertas ditulis di atasnya. Yang namanya tulisan juga ada apa? Yaitu pena. Pena itu dari cairan. Biasanya dulu dari getah pohon misalnya, atau dari warna-warna yang diambil dari pohon-pohon. Dibuat jadi pena, tinta. Lalu kemudian lahirlah pengetahuan, ya, dan seterusnya. Jadi ini hanya berputar-putar di sekitar kita saja. Nah, Allah SWT adalah hakikat segala sesuatu. Jadi tidak ada keberadaan selain daripada Allah. Jadi wujud, ada, eksistensi yang sesungguhnya hanya Dia. Selain daripada Allah, semuanya diwujudkan. Diwujudkan bahasa Arabnya adalah maujud. Jadi dialah wujud satu-satunya, wujud hakiki, wujud wajib. Selain dirinya, kalau itu disebut dengan wujud, hanya mungkin saja. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Adalah wujud probabilitas. Wujud yang mungkin, yang pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya seperti ini. Dzalika bi anna Allah. Tadi kan sebelumnya dibicarakan tentang perubahan kita manusia. Dari tanah, kemudian menjadi nutfah, dan seterusnya, menjadi dewasa, kemudian mati lagi. Nah, tidak ada yang tetap, berubah terus. Dari tanah juga berubah. Ya. Kemudian menjadi tumbuhan, berubah. Jadi manusia berubah. Tadi kita lihat dari nutfah, dari sel, kemudian menjadi janin, janin menjadi bayi, bayi menjadi remaja, dan seterusnya. Berubah, kemudian menjadi tua, tua menjadi mati, mati, tubuhnya kembali ke tanah lagi. Pokoknya itu berubah terus. Ya. Filosof Yunani menyebutnya pantari, bergerak terus-menerus, berubah terus-menerus. Sehingga kata-kata yang sangat terkenal, tidak ada yang tidak berubah kecuali dalam kehidupan ini, kecuali perubahan itu sendiri. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, kenapa semuanya berubah? Karena satu-satunya yang hak, yang asli, yang ada wujudnya adalah Allah. Zalika, yang demikian itu bi anna Allah, sungguhnya Allah huwal haq. Jadi dikatakan bahwa sungguhnya Allah itu adalah al-haq. Allah ini adalah al-haq. Ya. Al-haq artinya apa? Satu-satunya yang punya originalitas. Dialah yang hak, dialah yang hakikat. Kata hakikat itu dari kata hak. Dialah hakikat. Yang lain tidak punya hakikat. Seperti tadi, meja hakikatnya kayu. Kayu hakikatnya tanah. Tanah hakikatnya bumi. Bumi hakikatnya dan seterusnya. Yang tadinya tidak ada, kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Ada, maka mengadalah mereka semuanya. Siapa yang berkata kun adalah ya yang maha ada. Wa annahu yuhyil mauta. Dan sungguhnya dialah yang menghidupkan yang mati. Jadi, kata-kata menghidupkan mati berarti semuanya adalah mati. Kemudian dia menghidupkan. Karena itu kata-kata mati di sini mendapatkan sambungan atau saluran hidup. Sehingga kemudian kehidupan ini disalurkan ke sini. Sehingga yang mati bisa jadi hidup. Seperti tadi tanah mati bisa jadi hidup, tumbuhan. Bisa jadi manusia kita sekarang hidup. Maka hakikatnya Allah itu adalah yang maha hidup. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Jadi selain Allah, hakikatnya adalah mati. Jadi Allah itu adalah yang maha ada sekaligus maha hidup.
Tapi ingat, Allah tidak maha mati. Ya, karena mati itu artinya tidak punya kehidupan. Nggak mungkin Allah tidak punya kehidupan. Kalau Allah tidak hidup, lalu siapa yang menghidupkan yang mati? Nah, maka Allah itu adalah yang maha hidup. Itu yang kita dapatkan pertama kali kalau kita baca Ayatul Kursi. Situ Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-hayyu itu adalah Allah yang maha hidup. Jadi semua yang hidup termasuk kita itu selalu mendapatkan nafas kehidupan dari Allah. Jadi kehidupan kita sendiri adalah tersambung dengan nafas kehidupan Allah. Ya, keberadaan kita tersambung dengan wujud Allah. Allah mewujudkan kita, maka kita juga kelihatannya wujud. Cuma kita tidak punya wujud hakiki karena namanya tadi diwujudkan. Jadi dengan demikian kita ini hanyalah sekundernya saja Allah. Wa annahu, dan sungguhnya dia Allah ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi penekanannya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, jadi tidak ada yang tidak dikecualikan. Selama sesuatu itu ada, kata syai'in sesuatu itu kita bisa inggriskan dengan entity, entitas. Ya. Segala sesuatu, setiap entitas dia bisa mengada karena diadakan oleh Allah. Pokoknya segala sesuatu, kulli syai', mengada, mewujud karena diwujudkan, diadakan oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang hidup, dihidupkan oleh Allah. Hakikatnya segala sesuatu selain Allah adalah mati. Lalu kemudian Allah meniupkan nafas kehidupannya kepadanya. Nafas kehidupan Allah itu yang kita sebut dengan nafsur rahman. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata qadir itu adalah kuasa, bisa diartikan dengan kadar. Jadi segala sesuatu selain Allah ada batas-batasnya. Karena batas-batasnya itulah yang kemudian kita sebut dengan makhluk diciptakan, dibatasi. Sedangkan Allah tidak ada batasnya. Dialah yang beri batas, dia tidak dibatasi. Dia beri hidup dan tidak diberi hidup. Dia mengadakan dan dia tidak diadakan. Jadi ini adalah pernyataan yang luar biasa. Dengan kata-kata huwal haqqu, Allah lah satu-satunya yang hakikat. Jadi bisa kita menggunakan bahasa yang paling awam, segala sesuatu selain Allah hanyalah bayangannya saja. Atau segala sesuatu selain Allah, yaitu ala kulli syai'in qadir, adalah sesuatu yang dengannya kita menyaksikan Allah. Ingat, melalui sesuatu itu kita menyaksikan Allah. Atau bahasanya segala sesuatu itu adalah mazharnya, tempatnya atau caranya Allah membuat dirinya zohir. Bisa jadi disebut dengan mahdarnya. Segala sesuatu itu adalah caranya Allah supaya kelihatan dia hadir. Hadir melalui makhluknya. Jadi karena dia ingin menampakkan dirinya, dia menciptakan makhluk. Karena kita manusia tidak sanggup, bukan tidak bisa sebetulnya, tapi tidak sanggup. Panca indera kita tidak sanggup menyaksikan, melihat dia langsung. Karena setiap panca indera kita, seperti mana segala sesuatu itu punya kadar. Mata kita kadarnya hanya mampu, sanggup untuk menyaksikan yang namanya bentuk, materi dan bentuk, warna. Materi, bentuk, dan warna. Telinga kita hanya sanggup, hanya mampu menjangkau suara-suara. Kulit kita hanya sanggup menjangkau misalnya temperatur panas, dingin, ataukah permukaan kasar dan halus, tekstur. Itu masing-masing punya batasan. Mata tidak mampu menangkap suara dan telinga tidak mampu menangkap warna-warni. Begitulah juga kulit kita tidak bisa menangkap sesuatu yang terjadi dulu dan akan datang. Jadi tubuh kita tidak bisa bersentuhan dengan kejadian 1000 tahun yang lalu dan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi 1000 tahun kemudian. Yang bisa melakukan itu adalah akal pikiran kita manusia. Jadi dengan demikian semuanya punya kadarnya. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Kita lihat di sini. Surat An-Nur, surat 24, ayat 25. Allah berfirman, yauma idzin, pada hari itu, di akhirat nantinya kalau kita sudah meninggal, yuwaffihimullahu dinahum. Allah akan menyempurnakan agamanya. Kata menyempurnakan itu, din ini kan hari pembalasan. Maliki yaumiddin, din itu juga adalah agama. Jadi pada saat itu semua orang dibalasi dengan sempurna,
berdasarkan agamanya di dunia. Ya. Bisa juga kita artikan yaumazin pada hari akhir, pada saat khalifah Allah di muka bumi hadir. Jadi ketika khalifah terakhir hadir di muka bumi, pada hari itu Allah akan menyempurnakan agama manusia semuanya sesuai dengan mujahadanya, sesuai dengan perjuangannya. Yawafihimullahu dinahumul haqq. Kenapa dinahumul haqq? Karena din itu ada banyak, ada yang tidak hak. Makanya di beberapa ayat kita membaca Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Itu ada di surat Al-Fat, ada di surat At-Taubah, ada di surat As-Saff. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ya'lamuna anna Allah wal haqqul mubin. Supaya mereka manusia mengetahui bahwa Allah itulah satu-satunya adalah al-haq yang nyata. Jadi al-haqqul mubin, satu-satunya hakikat yang benar-benar jelas. Yang lain itu kalau kita sebut hakikat itu pasti tertipu. Itu pasti tidak jelas. Itu pasti hanya hakikat sementara. Seperti tadi, apa hakikatnya lemari? Kita sebut dengan kayu. Itu hakikat sementara. Karena kayu juga punya hakikat lagi, yaitu tanah. Nah, jadi hakikat yang mubin hanya Allah. Annallahu wal haqqul mubin. Selain daripada Allah, kalau kita menyebut hakikat, ya itu hakikat sementara. Kita sebetulnya bukan hakikat dalam pengertian yang mubin, yang nyata, yang hakiki. Kita misalnya mengatakan ini air. Ya, air adalah cairan dari apa? Dari gunung, dari langit. Padahal itu tidak punya hakikat. Hakikatnya air itu adalah atom hidrogen dan oksigen. Begitu hidrogen dan oksigennya kita pisah, dia tidak jadi air lagi. Cara misalkannya gampang, dipanasi. Pada panas tertentu terjadi penguapan. Penguapan artinya apa? Pemisahan, pelepasan ikatan atom hidrogen dengan oksigen. Ketika atom hidrogen melepaskan ikatannya dengan oksigen, maka dia tidak air lagi, dia berubah menjadi gas. Bahkan kalau kita sebut misalnya hidrogen, atom hidrogen, itu juga adalah hakikatnya adalah perpaduan antara proton, neutron, dan elektron. Jadi ada elektronnya, ada pusat atomnya namanya proton, dan sebagainya. Nah, dengan demikian ya sekalian berbahagia, satu-satunya yang punya hakikat adalah Allah, wa ya'lamuna, agar mereka mengetahui, anna Allah, sungguhnya Allah, huwal haqqul mubin. Dialah Allah yang punya hakikat yang nyata, yang jelas. Ayat 7. Ayat 7 berbicara tentang kepastian hari kiamat dan kebangkitan. Jadi pasti kiamat akan terjadi ini. Jadi pasti ada hari kiamat. Ini ilmu pengetahuan sudah menerimanya dengan nama yang disebut dengan Big Crunch, keruntuhan besar, setelah lawan daripada Big Bang, yaitu letupan besar. Nah, ada hari kepastian dan ada kebangkitan. Jadi di sini kita lihat alam semesta akan hancur, bumi terutama hancur pada saatnya nantinya. Lalu kemudian di sini kita lihat semua orang yang ada di dalam kubur akan dibangkitkan di sana. Nah, ini adalah gambar kuburan samping-samping. Nanti pada akhirnya akan semuanya bangkit. Ketika dipanggil oleh Allah, semuanya akan datang. Jadi itu adalah arah perjalanan kehidupan kita manusia. Makanya setiap saat kita menyaksikan ada orang hidup dan ada orang mati. Yang hidup kita saksikan setiap saat mati, tapi yang mati tidak hidup lagi. Yang lahir bukan yang tadinya mati, lain lagi. Yang lahir itu sesuatu yang baru, bukan yang mati hidup lagi. Yang mati kemudian hidup lagi, masuk dalam rahim lagi, lahir hidup lagi, itu namanya reinkarnasi, dan itu tidak dikenal dalam Islam. Nah, jadi ada kiamat dan ada kebangkitan. Inilah yang harus kita terima. Tidak bisa kita tolak ini. Ini adalah sesuatu sebagaimana sering kita sampaikan, kita bertemu dengan hari Rabu,
Hari Rabu ini, minggu lalu kita sebut dengan minggu depan. Ya, ingat, hari Rabu sekarang ini, hari Rabu lalu kita sebut dengan minggu depan. Tapi sekarang kita sudah hari Rabu ini. Dan hari Rabu hari ini tanggal 29 ya. Tanggal 29 bulan Juli 2026 ini, tahun lalu ya disebut dengan tahun depan. Ya. Jadi pada saat tahun 2025 bulan Juli tahun lalu, yang sekarang kita sebut dengan tahun depan. Tapi sekarang kita sudah mengatakan hari ini. Nah, artinya apa? Pada akhirnya kita akan ketemu dengan hari kiamat, kita akan ketemu dengan kebangkitan. Ya. Karena apa? Karena dia ada di depan kita. Ingat, dia ada di depan kita. Kita sebut nanti. Yang nanti akan menjadi sekarang pada saatnya. Itulah yang disebut dengan eskatologi. Dan fokus daripada ayat 7 ini adalah tentang eskatologi. Kehidupan setelah kehidupan dunia. Bunyi ayatnya, wa anna sa'atah. Dan sungguhnya saat. Kata saat di sini bisa bermakna saat kecil atau saat besar. Saat kecil namanya kiamat sugro, saat besar namanya kiamat kubro. Dua-duanya pasti akan terjadi. Tetapi boleh jadi kita belum tentu mendapati kiamat kubro. Tetapi kiamat sugro pasti, sudah pasti. Ya. Makanya kita artikan saja di sini kiamat sugro. Kiamat kubro pasti terjadi ini, berlaku ini. Atiyatun pasti akan datang. Tetapi yang lebih pasti lagi bagi kita adalah kematian. Kiamat sugro. Kita semuanya pasti akan mati. Wa anna sa'ata atiyatun. Dan sungguhnya saat, waktu kematian itu pasti akan datang. Jadi adalah atiyatun, akan datang. Mas Kaiser Bahagia, kita artikan akan datang ini. Kata-kata akan datang. Tapi sebetulnya ini secara terjemahan bahasa sebenarnya kurang tepat. Tapi ya mau diapain lagi, begitulah bahasa kita. Kenapa? Karena akan datang itu kan berarti apa ya? Kata kerja akan datang. Berarti nanti, future kalau bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan atia ini bukan kata kerja. Jadi yang terikat waktu itu hanya kata kerja. Yang namanya lampau sekarang akan datang itu kata kerja. Kata benda atau isim atau kata nama, kalau versi bahasa Melayu kata nama, itu tidak mengenal waktu. Yang namanya batu, ya batu dari dulu, sekarang dan akan datang tetap jadi batu. Ya. Jadi ini adalah kata benda, ini namanya isim. Ya. Dari mana kita tahu? Gampang. Ini kita lihat, ada tanwinnya. Ini ada tanwinnya. Kalau bertanwin itu pasti kata benda. Isim itu paling gampang secara awam. Secara awam paling gampang itu kalau dia bertanwin itu artinya berbunyi nun seperti atiyatun. Ya, ini adalah tanwin, dia namanya dhammatain. Maka ini menunjukkan dia isim. Karena kata kerja atau verb atau fi'il tidak ada yang bertanwin. Ya. Yang bertanwin itu atau yang berbunyi un itu adalah kata benda. Jadi ini kata benda. Nah, ketika kata benda ya tidak terikat dengan waktu. Harusnya tidak pernah ada kata akan sebetulnya. Ya. Kita seartikan saja datang, ya pasti datang. Atiyatun itu datang, jadi tidak terikat waktu. Jadi wa anna sa'ata atiyatun. Jadi kalau kita analisis secara bahasa ini, sebetulnya saat ini sudah datang, ya sudah datang. Datang misalnya pada si A, ada sekarang yang mati kan, orang meninggal. Pasti pada saat kita sekarang bicara pasti ada yang meninggal. Ya. Nah bagi mereka itu kan datang, kematiannya sudah datang. Jadi setiap saat, tidak pernah satu detik pun dalam kehidupan ini tidak ada kematian. Pasti ada kematian di seluruh dunia. Kalau kita lihat itu statistik itu bergerak terus itu kematian di seluruh dunia. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Kata-kata la raiba fiha ini sama kalau kita temukan di dalam berkenaan dengan Al-Quran, la raiba fihi. Karena ini adalah sa'a, menjadi fiha. Alkitab itu adalah itu laki-laki, fihi. Ya. Tapi sama la raiba fiha. Jadi artinya apa? Kebenaran
akan datangnya hari kiamat sama dengan kebenaran Al-Quran. 1400 tahun Al-Quran sekarang tidak ada yang bisa menemukan cacatnya. Kenapa? La raiba fi. Kalau Al-Quran dengan kemajuan ilmu pengetahuan sains ini tidak bisa menemukan cacat Al-Quran, maka begitu juga kiamat tidak ada cacatnya akan datang. Pasti akan datang. Tidak ada keraguan. La raiba fiha. Tidak ada keraguan tentangnya. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah, ia ba'atsu akan membangkitkan. Ya kalau sudah kita mati, ya mati pasti akan hidup lagi. Ya ba'atsu. Man fil kubur, yang ada dalam kubur. Jadi siapa saja yang ada dalam kubur? Kubur apa di sini? Alam kubur tentunya. Alam kubur. Ya. Artinya apa? Semua orang yang fisiknya masuk ke kuburan, rohaninya atau nafsnya masuk ke alam kubur. Kita pernah sampaikan bahwa manusia itu punya 3 unsur. Unsur pertama adalah dari jasad, ya, namanya jasmani, tubuh dari tanah. Yang kedua ada unsur rohani, roh dari Allah, ditiupkan oleh Allah. Ketika Allah tiupkan roh ke dalam jasad, maka kemudian lahirlah entitas ketiga, namanya nafs. Nafsani namanya. Jadi ada jasmani, ada nafsani, ada rohani. Nah, yang menjadi milik pribadi kita adalah nafsani kita itu. Makanya dikatakan kullu nafs zaikatul maut. Yang namanya nafs pasti merasakan mati. Apa itu mati? Berpisah antara rohani dan jasmaninya. Begitu dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu satu nafs tidak bisa membantu nafs yang lain. Jadi ada kata nafs di sana. Nah, jadi pada saat kita meninggal dunia berpisahlah 3 unsur tadi. Yang jasmani dibawa ke tanah. Yang rohani ditarik Allah kembali kepada Allah. Yang nafsani, nafs dimasukkan ke dalam alam kubur. Maka dikatakan wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguhnya Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada dalam kubur. Makanya kalau ada mengatakan bagaimana bisa? Lah kan tadi sudah, ya namanya nafsu sudah pernah ada sebelumnya pada diri kita sekarang. Sedangkan kita sebelumnya tidak pernah ada. Sebelum kita masuk dalam rahim kita tidak ada. Dari tidak ada, kita bisa ada. Jadi kita sebelum masuk dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita lah yang disebut dengan para filosof Yunani dengan istilah creatio atau creatio et nihilo. Kita tercipta dari tidak ada. Kalau kita bangkit, nanti bukan bangkit dari ketiadaan. Kita sudah ada, yaitu di dalam alam kubur. Makanya ada kata man, siapa? Artinya sudah ada. Di mana? Di dalam kubur. Wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Karena di dalam alam kubur itu adalah nafs kita. Kita lihat di sini. Ayat 6 dulu kita lihat tadi. Inna sa'ata ini. Ya. Ayat apa ya? 7 tadi kaitannya ini. Ghafir. Inna sa'ata. Ini surat Ghafir, surat 40 atau surat Al-Mu'min. Ayat 59. Ya. Surat Ghafir ini namanya surat Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun untuk jamak itu ayat surat 23. Ini surat Al-Mu'min. Itu namanya surat Al-Ghafir. Surat 40 ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatun. Sungguhnya saat kematian tadi, kiamat besar, kiamat kecil, la'atiyatun, pasti akan datang. Di sini ada tambahan lam taukid menunjukkan pastinya. Kalau di sini kan tadi lam taukidnya tidak ada. Jadi ini atiyatun. Kalau di sini tambah lam taukid tadi di sini. Ya, ini. Lamnya tambahan. Pasti datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan padanya. Cuma, ada cumanya. Walakina akan tetapi aksaran nasi, kebanyakan manusia la yu'minu, tidak mempercayainya, tidak beriman kepadanya. Di banyak manusia berpikir di dunia ini kalau kita sudah mati ya sudah selesai jadi mati, tidak ada lagi apa-apanya. Banyak berpendapat seperti itu. Jadi walakin aksaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman, tidak mempercayainya. Ini sayangnya ya. Ayat 8. Nah, ayat 8 yang sekalian serba ini sangat penting. Ini berkenaan dengan manusia.
Jadi Al-Quran selalu berbicara manusia sebagai entitas berpengetahuan. Jadi manusia dibicarakan sebagai entitas berpengetahuan. Hewan-hewan juga berpengetahuan, tapi pengetahuannya sangat terbatas. Kita sebut dengan pengetahuan instinktif. Cobalah perhatikan, semua hewan-hewan itu punya pengetahuan. Apa namanya, bukan hanya yang besar seperti misalnya monyet misalnya yang disebut dengan primata, tapi yang kecil seperti semut. Semut itu kan kecil, tapi berpengetahuan. Setiap dia berpapasan itu pasti salaman. Cobalah perhatikan semut. Setiap dia berpapasan pasti cipika-cipiki, pasti apa namanya, salaman. Ya, pipi kanan, pipi kiri. Baru kemudian lewat. Nah, begitulah apa namanya, semut. Jadi itu semacam pengetahuan. Burung-burung misalnya, begitu ingin bertelur, dia bikin sarang. Tidak ada yang ngajari, tidak ada yang latih, tidak pernah menghadiri training, tidak memegang sertifikat. Ya, tapi begitu dia ingin bertelur, pasti bikin sarang. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu semacam pengetahuan. Ya. Dan sarangnya nanti disimpan di tempat yang aman. Kan ada yang menyimpan sarangnya di tanah. Ada burung. Burung malio namanya, disimpan telurnya di tanah. Seperti misalnya juga penyu, kura-kura disimpan di tanah. Untuk apa? Untuk mengamankan dari predator. Jadi punya pengetahuan, tapi namanya instingtif, artinya tidak berubah, stagnan, statis, seperti itu dari dulu sampai akhir. Kalau manusia enggak, pengetahuannya dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Nah, maka manusia itu adalah entitas berpengetahuan, tapi sayangnya manusia terkadang tidak menyadari pentingnya pengetahuan bagi dirinya, sehingga terkadang berdebat, berdiskusi tanpa pengetahuan, tanpa ilmu ini. Ya, jadi ilmu artinya apa? Memberdayakan otak. Jadi orang yang tidak memberdayakan otaknya nanti bermasalah. Ya. Jadi otak itu harus diberdayakan. Hasil berdayanya otak namanya ilmu. Contohnya gini jemaah sekalian. Apa itu listrik? Listrik itu kan tidak pernah kita lihat. Saya kira tidak ada di antara Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan pernah lihat listrik. Yang kita lihat kan fenomenanya saja, yaitu kalau kita pegang kabel ada listriknya, menyetrum kita. Ya, kita kemudian terbakar. Kalau disambung dengan lampu, lampunya menyala. Sambung dengan kipas anginnya berputar. Sambung dengan kulkas, peti sejuk, dia menjadi dingin, sejuk. Ya. Itu kita lihat fenomenanya. Tapi apa itu listrik? Nggak pernah. Kalau misalnya air kan biasa kita lihat. Ya, api kita lihat, tapi listrik tidak ada yang pernah lihat. Nah, listrik itu apa? Memberdayakan medan magnet. Jadi ulangi lagi, namanya listrik itu tidak ada sebetulnya, ada medan magnet. Nah, kemudian di dalam medan magnet itu kita putarkan kabel yang namanya tembaga, kumparan. Kumparan itu dililit pakai tembaga, kabel tembaga. Putar-putar, apa namanya, dililit-lilit, setelah itu diputar. Begitu diputar, muncul arus listrik. Nah, seperti itu. Jadi arus listrik itu adalah hasil pemberdayaan kumparan di dalam medan magnet. Ya. Jadi yang ada di sana medan magnet atau magnet. Orang dulu menyebut magnet itu apa? Besi berani. Nah, sekarang ada otak. Otak ini kalau kita berdayakan, lahirlah ilmu. Seperti itu. Jadi kalau otak ini diberdayakan, seperti mana tadi medan magnet, diputar di tengah-tengahnya kumparan, maka kemudian lahirlah listrik. Kalau otak ini diberdayakan, membaca, maka kemudian lahirlah ilmu. Nah, sayangnya banyak orang mau berdebat tapi tidak mau membaca, tidak mau belajar. Ya. Maka dikatakan banyak orang yang berdiskusi, bahkan berdiskusi tentang sesuatu yang paling tinggi, yaitu tentang Allah, teologi, tapi tidak punya ilmu. Ya. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya petunjuk juga. Ya. Tidak punya kitab suci juga, tidak mengetahui kitab suci. Ilmu tidak, petunjuk hati tidak, artinya hati yang murni tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya, yang melakukan hanya emosionalnya saja. Jadi tanpa kitab suci yang menerangi ini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, tiga inilah, ini, lihat ini. Tiga pilar kebenaran. Lihat ini yang di bawah ini. Jadi ini adalah ilmu ataukah otak, akal, kemudian petunjuk. Petunjuk itu adalah hati yang suci. Kemudian di sini adalah kitab suci, Al-Quran. Ya.
Petunjuk itu bisa juga bermakna manusia suci. Jadi ada kita punya ilmu berhubungan dengan manusia suci. Manusia suci pasangannya Al-Quran, kitab suci. Nah, 3 ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ini 3 pilar kebenaran. Jadi ingat, 3 pilar kebenaran. Yang pertama intelektualitas, yang kedua spiritualitas, yang ketiga wahyu. Kalau dalam filsafat baik daripada zaman Yunani sampai sekarang, itu hanya di sini saja. Satu saja, akal. Ya, termasuk panca indera nanti masuk di sini. Jadi cuma di sini saja berhentinya. Ya, perintisnya namanya filsafat peripatetik. Itu nanti hanya mengandalkan akal saja. Ya. Kemudian datanglah orang seperti misalnya Suhrawardi, Syabuddin Suhrawardi mengatakan tidak, kita bisa mendapatkan ilmu melalui jalan lain. Namanya intuisi. Intuisi. Yaitu caranya apa? Mensucikan jiwa. Wahyu itu versinya di sini. Jadi nabi-nabi dapat wahyu itu karena mensucikan jiwanya. Setelah itu dapat kitab suci. Nah, jadi inilah 3 ini tidak bisa dipisahkan. Ilmu dengan cara membaca sebanyak-banyaknya buku, kemudian kita mensucikan jiwa kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah berhenti membaca Al-Quran, mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Nah inilah Mas ketiga ini 3 pilar kebenaran. Tetapi sayangnya umat Islam, mohon maaf, rata-rata di 3-tiganya rendah. Kemampuan inteleknya rendah, kemudian juga kemampuan membersihkan jiwanya juga rendah. Membaca kitab suci juga kalau itu dibaca hanya Arabnya saja, tidak pernah ditadaburi. Akhirnya kemudian kita berada pada kualifikasi kemanusiaan yang paling di bawah. Allah berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, mayyujadilu, ada yang membantah. Ini kita sudah baca juga di 5 ayat sebelumnya, ada di sini ayat ini. Wa minan nasi mayyujadilu fillahi bighairi ilm. Jadi diulangi lagi, artinya ada manusia yang suka berbantah-bantahan. Jadi kalau ada orang yang suka berdiskusi, suka berbantah-bantahan, itu belum tentu berkualitas. Ya. Orang yang berkualitas justru tidak suka berbantah-bantahan, tidak suka berdiskusi panjang lebar. Jadi wa minan nasi mayyujadilu fillah. Di antara manusia ada yang suka berdebat. Fillah berkenaan dengan Allah. Jadi fi itu berkenaan Allah. Ya. Tetapi apa? Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab suci. Ya. Ini 3, ilmu, petunjuk, dan kitab suci. Ya. Ini kita dapatkan juga sebelumnya nih kalau tidak salah ya. Kita lihat surat haji di sini. Nah, kita sudah baca sebelumnya. Nah, ini dia. Ayat 3. Ayat 3, sekarang kita ketemu di ayat 8. Jadi cuma selisih 5 ayat. Ini ayat 8, ini ayat 5. Wa minan nasi mayyujadilu fillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia ada yang suka membantah, berbantah-bantahan berkenaan dengan Allah. Debat teologi ke Tuhan tapi tidak punya ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Yang mereka ikuti adalah setiap bisikan-bisikan syaitan, yang keinginan syaitan, atau di sini disebutkan yang sangat jahat. Marid itu tuh berkeinginan, sangat-sangat berkeinginan untuk menyesatkan manusia. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ya, jadi bedanya kalau di sini bighairi ilmin, wa yattabi'u kalau di sini bighairi ilmin, ini bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Tidak punya ilmu, tidak punya panduan, dan tidak punya kitab suci. Jadi orang Islam itu harus kebalikan dari ini. Kalau orang Islam itu menghilangkan gairnya, ingat. Kalau orang Islam itu mencoret gairnya. Jadi orang Islam itu harus dengan ilmu, dengan hudan, dan dengan kitab yang menerangi. Jadilah dia. Coret lanya. Ya, coret lanya di sini. Jadi kalau kita tidak mencoret lanya, ya apa bedanya dengan mereka? Nah, bagaimana caranya kita bisa mencoret ini? Dengan rajin belajar, membaca Iqra. Bagaimana dengan mencoret lanya di sini hudan? Yaitu dengan cara mengurangi kita berbicara.
mengurangi kita ngoceh-ngoceh, mengurangi kita berdebat kusir kuda, mengurangi kita hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi hudan. Baru kemudian ini memperbanyak tadabbur, ya. Menyucikan hati, memperbanyak tadabbur. Jadi inilah jemaah sekalian. Kalau kita melakukan tiga-tiganya ini luar biasa. Bayangkan kalau orang Islam itu berbicara tentang filsafat, oke. Berbicara tentang sains, oke. Berbicara tentang doa-doa juga, oke. Berbicara tentang teknologi militer juga, oke. Kan luar biasa tuh. Tapi berbicara tentang Al-Quran, oke juga. Nah inilah. Bayangkan kalau seperti ini jemaah sekalian serbagnya. Dan manusia yang berkualifikasi seperti inilah yang paling ditakuti oleh Israel dan Amerika Serikat dalam hal ini pelaku kejahatan. Jadi inilah mereka takuti. Itu sebabnya mereka marah sekali pada Iran. Marahnya kepada Iran itu bukan karena Irannya, tapi karena orang-orang di sana itu menjalani hidupnya dengan ilmu, dengan hudan, dan dengan kitab yang menerangi. Coba kalau tidak punya ilmu, tidak takut itu. Amerika tidak takut. Yang paling ditakuti syaitan itu adalah tadi. Ingat tadi ayat ini. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Jadi yang menyebabkan mereka mengikuti keinginan setan adalah karena tidak punya ilmu. Ingat, karena tidak punya ilmu. Ya. Tidak punya ilmu, mereka suka berdebat. Akhirnya apa? Mereka hanya mengikuti keinginan setan yang jahat itu. Tanpa mereka rasakan, mereka menjadi bagian daripada agenda Netanyahu dan Amerika. Dia merasa sangat berbicara tentang tauhid. Dia berbicara tentang ibadah-ibadah yang banyak. Dia berbicara tentang kesucian kesucian ibadah. Tidak boleh dicampur dengan adat istiadat. Tapi pada saat yang sama, dia berada pada negara atau mendukung negaranya yang justru menjadi jongos Israel dan Amerika Serikat. Sehingga dia bersikap bungkam terhadap pembunuhan saudaranya di Palestina. Dia orang ini bisa sangat murka kalau melihat orang itu melakukan perbuatan bid'ah menurut dia, misalnya ziarah kubur atau ketahlilan, dia bisa marah dengan alasan itu adalah syirik. Harus amar ma'ruf nahi mungkar kata dia. Tapi tidak berani melakukan nahi mungkar kepada Israel dan negara yang mereka junjung yang juga melakukan kerjasama dengan Israel. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Maka Al-Quran mengingatkan kita jangan sampai gairnya hilang. Harus ilmu. Ya. Dan kita mengikuti apa? Mengikuti petunjuk. Al-Quran mengatakan di surat Al-Imran, Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, jadi ikuti aku, jangan ikuti ini. Ikuti aku. Kalau saya tidak ada keluargaku. Dan seterusnya sampai akhir zaman ada. Fayattabi'u kulla, jangan mengikuti kulla syaitanin marid. Jadi wala hudan wala kitabim munir. Kita lihat dari sini, surat Luqman juga ada nih. Ya. Surat Luqman ayat 20. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Apakah engkau tidak memperhatikan, kalian di sini ya, jamak. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah itu sakhara yang telah menundukkan, memudahkan lakum bagi kalian ma fis samawati wa fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kenapa? Bagaimana caranya Allah memudahkan ini bagi kita manusia? Karena kita manusia dikasih tadi otak, akal, kasih akal pikiran. Sehingga kita bisa menundukkan langit dan bumi. Wasbaq alaikum ni'amahu zahiratan, dan dia menyempurnakan kepada kalian nikmatnya. Zahiratan otak, wa batinatan jiwa. Zahiratan wa batinatan. Wa minan nasi, tetapi sayangnya di antara manusia, mayyujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Sama kata tadi. Ya. Tapi sayangnya ada saja manusia yang suka berdebat kusir kuda, berkenaan dengan masalah-masalah teologi, tapi tidak punya ilmu, tidak punya petunjuk, dan tidak punya kitab yang menerangi. Jadi ini diulangi berkali-kali dalam Al-Quran. Kita lanjut lagi, ayat 9. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan orang seperti tadi yang tidak punya ilmu, tidak punya hudan, tidak punya petunjuk? Nah, orangnya sombongnya tidak ketulungan, ini dia.
Makanya orang yang berisi, orang yang benar-benar punya pengetahuan dan punya hudan tadi, hanya tadi kata ilmu, hudan, kitab, yang memiliki 3 unsur ini justru orangnya humble, sederhana, tawadu, ya, seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, sebaliknya mereka yang tidak punya ilmu tadi, waduh, sombongnya tidak ketulungan. Ya, mereka memalingkan mukanya, malingkan lampunya. Setelah memalingkan mukanya, apa yang terjadi? Mereka sombongnya luar biasa. Ya, mereka tanpa sadar menyesatkan manusia, merasa dirinya benar padahal dia menyesatkan manusia. Nah, mereka ini nanti akan mendapatkan kehinaan di dunia. Jadi ingat, orang yang seperti ini, dua ini, sombong, menyesatkan, maka di dunia dia akan hina seperti ini, dan di akhirat dia akan masuk neraka seperti ini. Ya, ingat. Di dunia dia akan dihinakan, kelihatannya dia duduk di atas singgasana, kursi kekuasaan, tapi dia dihinakan. Ya, nanti di akhirat dia akan masuk neraka seperti ini. Saniya itfihi. Ini harus dibaca satu ini. Jadi harus dibaca satu ini. Saniya itfihi, memalingkan dirinya. Memalingkan dirinya. Itfi secara bahasa itu artinya membengkok. Ya. Malingkan. Jadi dia itu memalingkan dirinya, membengkok daripada kebenaran, deviasi. Ya, jadi kalau kita lihat ini, itfun itu adalah memalingkan, membengkok, ya, menyimpang. Dia menyimpang. Ya. Mereka menyimpang dari jalan kebenaran, deviasi, keluar dari jalan lurus. Untuk apa mereka melakukan itu? Apa yang dilakukan setelah itu? Liyudilla an sabilillah. Sadar atau tidak sadar, mereka menyesatkan manusia. Jadi sadar atau tidak sadar, mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Seakan-akan memberi petunjuk kepada manusia ke jalan Allah, tapi tanpa dia sadari, dia justru menyesatkan manusia. Makanya kan ada kata Nabi mengatakan, siapa yang menyesatkan sesamanya, saudaranya, tapi ternyata saudara itu tidak sesat seperti yang dituduhkan, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya, artinya dialah yang sesat. Lahu fid dunia hizur, dan nanti di dunia mendapatkan kehinaan. Di dunia mendapatkan kehinaan, khizyun. Wa nuziqu, dan kami rasakan kepadanya yaumal kiamat, pada hari kiamat, azab al-harik, azab yang membakar, azab yang sangat panas. Jadi dunia itu adalah konsekuensi logis daripada tidak adanya 3 tadi. Jadi orang yang tidak memiliki 3 tadi itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki petunjuk, hudan, dan tidak memiliki kitab-kitab suci, kitab munir, maka orang ini pasti sombong. Di mana-mana dia berdebat. Bahkan pernah sampaikan kita hari Senin yang lalu, bahkan di channel-channel YouTube mereka bikin namanya perdebatan keyakinan, kayak begitu. Yang merasa sudah paling benar dan orang lain salah, maka kemudian diajak berdebat. Nah, jadi orang yang ilmunya mendalam justru dia tawadu. Dia tidak menjawab sebelum ditanya. Jadi ditanya dulu. Selevel Imam Ali saja yang oleh Nabi disebut sebagai pintunya ilmu, babul ilm, tidak pernah berbicara begitu saja, selalu mengatakan tanyalah aku. Jadi harus tanya dulu. Makanya kan Imam Ali mengatakan saluni qabla an takfizuni. Tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Karena Ali tidak mungkin menjawab begitu saja. Harus menunggu ditanya. Ya, jadi orang yang berilmu itu, orang yang dalam ilmunya, cara menggali ilmunya ditanya. Karena kalau tidak ditanya, enggak keluar. Kan manusia kan secara fisik sama saja. Orang berilmu, tidak berilmu sama saja. Coba lihat. Makanya kan banyak orang gagal membaca atau mengikuti orang yang suci. Karena secara fisik sama saja. Makan juga, minum juga, berjalan-jalan juga di pasar, sama. Ya, tapi di mana letaknya? Yaitu hikmahnya, ilmunya. Makanya misalnya istrinya Nabi Nuh, ya dia menganggap enteng suaminya. Karena bagi dia, ya suaminya tidak ada bedanya dengan orang lain. Ya. Kenapa? Bagi dia ya suaminya ya suami. Dia tidak melihat suaminya sebagai sumber pengetahuan. Sehingga dia ya diperlakukan tidak pantas, ya dia melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwa itu penting.
Cobalah ambil seorang ilmuwan terkenal, bawa ke sebuah tempat yang tidak menghargai pengetahuan. Dia tidak ada gunanya. Dia tidak akan dihormati. Ya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, maka orang yang tidak punya pengetahuan itu pasti akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat dia akan merasakan azab yang keras. Nah, sebaliknya orang yang berilmu itu justru tidak berbicara kalau tidak ditanya. Saluni qabla an tabkhizuni, kata Imam Ali. Surat Al-Maidah. Al-Maidah itu surat 5 ayat 33. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah. Hanya saja balasan hukuman bagi orang-orang yang yuharibuna, memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang memerangi Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara memerangi Allah? Memerangi kebenaran. Allah dan Rasul ini kan tadi al-haq, kebenaran. Jadi memerangi kebenaran itu adalah memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berjalan, beraktivitas di muka bumi tapi membuat kerusakan. Kelihatannya dia berusaha, berbisnis dan sebagainya, tapi membuat kerusakan. Saya kira jemaah sekalian berbahagia, terutama yang tinggal di Indonesia, merasakan betapa banyak orang yang kelihatannya pengusaha besar, tapi ternyata membuat kerusakan. Merusak lingkungan hidup. Wa yas'auna fil ardi fasada. An yuqattalu, apa hukuman mereka yang pantas ini? Jazanya, hukumannya adalah yuqattalu, dibunuh. Yusallabu, disalib. Au tuqatta aidihim wa arjuluhum. Ya. Dipotong tangan dan kaki mereka min khilafin, bersilangan. Au yunfau minal ard, ataupun dibuang di muka bumi. Artinya apa? Hukuman yang mungkin itu adalah dibunuh, hukum qisas, atau disalibkan. Disalibkan di sini dalam pengertian dibatasi geraknya dengan sangat ketat. Kemudian atau disebut dengan, kalau bisa mungkin disebut dengan hukuman seumur hidup. Kemudian atau kata aidihim, ataukah dipotong tangannya kalau dia mencuri, misalnya korupsi pada jumlah tertentu, atau koruptor dibunuh pada jumlah tertentu lagi. Min khilafin ayunfau, atau dibuang, maksudnya dibuang di sini, di penjara. Yunfau minal ardi, di penjara. Dibuang di muka bumi, suruh kerja keras. Jadi dipekerjakan. Dzalika lahum hizyun fid dunya, itulah bagi mereka kehinaan di dunia, walahum, dan bagi mereka fil akhirati adzabun azim. Jadi ingat ya sekalian, berdasarkan ayat ini, di dunia dapatkan hukuman, di akhirat dapat hukuman juga. Ada di antara kita berkata kalau di dunia sudah dihukum, di akhirat tidak. Bertentangan dengan semua ayat yang kita baca. Itulah bagi mereka hizyun fid dunya. Kehinaan di dunia itu kan adalah hukuman tadi di sini. Dan di akhirat masih dapat lagi adzabun azim, azab yang besar. Sama juga dengan di sini tadi. Ya. Di sini juga begitu tadi. Lahu fid dunya hizyun, dan nanti di akhirat mendapatkan juga adzabal khariq. Jadi sama. Ayat yang ke-10. Allah menjelaskan bahwa di sana akan ada keadilan mutlak. Di dunia ini keadilannya juga tidak mutlak. Ya. Di dunia ini kurang lebih adil kurang lebih. Apa sebabnya? Karena yang mengadili kita di dunia manusia juga. Ya, manusia yang juga punya batas-batas pengetahuan, batas-batas kesucian hati, dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak maksimal versi sempurna. Sempurna itu artinya tidak ada cacatnya. Kalau ini maksimal versi manusia, artinya bahwa yang mampu dicapai manusia ya seperti itu. Itu kalau dia hakimnya benar-benar tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan-kepentingan. Nah, kalau punya kepentingan seperti di Indonesia, coba kita lihat. Ya. Hukum bisa diurus, ada Markus. Ya. Ada namanya urusan kasus, ya. Jual beli kasus dan sebagainya. Itu seperti itu. Hukum bisa diperjualbelikan, bisa ditransaksikan. Ya, makanya kita lihat di Indonesia ini, kalau kita saksikan, ya mohon maaf, beberapa aparat hukum ya sangat kaya. Ada yang pernah hakim di rumahnya ditemukan uang mantan hakim
Sampai 1 triliun, hampir 1 triliun rumahnya, bayangkan, uang cash. Kemarin lagi ada jaksa ditemukan di tempatnya uang, walaupun tidak diangkut, tapi di rumah di tempat ditemukan uang hampir 500 miliar. Kemudian emas 700 kilogram lebih. Ini kan luar biasa. Dan banyak lagi yang lain. Jadi intinya adalah hukum bisa diperjualbelikan di dunia. Makanya kalau kita katakan di dunia sudah dihukum, di akhirat tidak, ini jelas kita keliru. Ya. Nah, di akhirat itulah keadilan ditegakkan. Ini berdasarkan ayat ini. Tapi ingat kata Allah, keadilan kita di akhirat itu, lihat ini, ada gambar timbangan, ada 2 tangan. Keadilan di akhirat itu berdasarkan perbuatan kita di dunia. Ingat, perbuatan kita di dunia. Allah menghukum seseorang, misalnya masukkan neraka, bukan karena Allah sentimen kepadanya, tapi karena orang itu memang melakukan perbuatan di dunia pantas masuk neraka. Kalau ada orang masuk surga, bukan karena Allah SWT memberikan semacam privilege kepadanya, tetapi memang orang itu pantas ditempatkan ke dalam surganya. Maka dikata-kata kuncinya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Ini kata kuncinya, kedua tanganmu. Nah, itulah keadilan Allah. Allah tidak mungkin menghukum kita secara zalim. Zalik yang demikian itu yang tadi di atas, hizum fi dunia, mereka diberikan kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka diberikan azab yang keras. Yang demikian itu bima qaddamat yadaka, disebabkan oleh perbuatan kedua tanganmu sendiri. Ya. Qaddamat itu diperbuat oleh kedua tangan. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, laisa, tidak mungkin. Kita artikan saja, laisa, tidak mungkin. Bizalamin, melakukan kezaliman, lil abid, kepada hambanya. Jadi tidak mungkin Allah melakukan kezaliman kepada hambanya. Jadi perhatikan jemaah sekalian berbahagia, ini dalam bagi bapak, ibu tua, dan puan yang rajin mengikuti tadabbur. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata ibad. Ibad itu kan jamak, abid juga jamak. Jadi ulangi, abid itu jamak dan ibad juga jamak. Nah, itu berbeda. Sama-sama jamak tapi berbeda maknanya. Kalau ibad itu selalu maknanya positif dalam Al-Quran. Ibadullah, ibadur rahman, ibadi, itu ibad. Pada khuli fi ibadi, wada khuli jannati, itu ibad. Jadi kalau menggunakan kata ibad, itu maksudnya hamba-hamba yang terpilih. Hamba-hamba yang telah bisa disebut sebagai manusia suci. Ya. Sedangkan kalau abid, hamba Allah juga, tetapi mereka adalah orang-orang yang secara umum, manusia secara umum. Ya. Jadi hamba Allah secara umum itu adalah jamaknya lil abid. Jadi semua manusia kan hakikatnya hamba Allah. Ingat, walaupun orang itu tidak percaya Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, disebut dengan abid oleh Allah. Tetapi ingat, namanya abid. Tapi sebaliknya, kalau dia adalah hamba yang terpilih, namanya ibad. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Ingat tadi surat Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Dan kan di sini beberapa kali berulang selalu laisa bizallamin lil abid. Kita lihat di sini surat Al-Anfal. Dzalika bima qaddamat aydikum. Karena ini bentuk jamak, bukan 2 tangan tapi banyak. Yang demikian itu disebabkan karena qaddamat aydikum, akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, laisa, tidak mungkinlah, bizalamin, melakukan kezaliman atau aniaya, lil abid. Nah, nih. Jadi lil abid, ya, kepada hambanya. Jadi kata-kata abid muncul dalam Al-Quran juga. Jadi abid, ya. Wa anna Allah laisa bizalamin lil abid. Allah tidak mungkin melakukan kezaliman kepada hambanya. Abid. Ya. Jadi saya kira kita sudah mendapatkan rahasia apa bedanya ibad dengan abid. Dua-duanya jamak. Ya. Itulah tadi pembahasan kita, dan kita lihat dua hadis berikut ini. Akhirat adalah hakikat kehidupan.
Akhirat adalah hakikat kehidupan. Ini kata Nabi di dalam sebuah hadis Bukhari nomor 5935. Jadi di sini dikatakan ya. Jadi ini adalah dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'di As-Sa'idi mengatakan, kunna kami dulu pernah ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khandak, di khandak. Khandak maksudnya pada perang khandak. Khandak itu adalah parit, perang parit. Jadi Nabi pernah berperang membuat parit. Itu masih ada sekarang kalau kita pergi ke Madinah, biasa oleh mutawifnya dibawa berziarah ke khandak. Jadi khandak itu adalah menghubungkan satu bukit dengan bukit yang lain sehingga mereka tidak bisa masuk karena ada paritnya dalam dan agak lebar sehingga kuda tidak bisa loncat. Jadi kami pernah bersama dengan Rasulullah di khandak, maksudnya pada saat perang khandak. Wahwa yahrifu, dia Nabi pada saat itu menggali tanah. Wananu nangkulu turab, sementara kami mengangkut tanahnya. Jadi Nabi menggali tanahnya, kami mengangkut tanahnya. Coba Bapak, Ibu, Tuan dan Puan lihat ini. Nabi yang menggali tanahnya, sahabatnya yang mengangkat tanahnya. Harusnya kan terbalik ya. Tapi ini justru Nabi yang menggali tanah. Lihatlah yang namanya pemimpin, yang namanya orang terdepan dalam Islam. Justru dia kerja keras ini. Dia menggali tanah dan kami mengangkut tanahnya, turabnya. Wayamur bina, lalu kemudian dia berjalan melewati kami. Ketika dalam catatan lain disebutkan ketika kami sudah lelah, faqala, lalu kemudian dia berkata, Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya Nabi di sini menghibur mereka, menghidupkan semangat mereka bahwa dunia ini memang tempat untuk berjuang, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu akhirat. Jadi dunia ini adalah tempat berjuang. Dunia ini bukan tempat bersantai, berleha-leha, bukan untuk ongkang-ongkang kaki. Dunia ini adalah untuk berjihad, bermujahadah. Ya, jadi jangan artikan dunia ini adalah untuk bersenang-senang. Dunia ini hanya untuk sekedar memakan dan minum saja. Bukan, itu hewani. Dunia ini adalah perjuangan. Ingat, la aisha illa aishul akhirah. Kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, kata Nabi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Lalu kemudian dia berdoa, faghfir lil ansari wal muhajir. Wal muhajirah, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang Ansar dan Muhajir. Kenapa? Karena yang bekerja di sekitar Nabi pada saat itu adalah orang-orang Ansar dan Muhajir. Hadis Bukhari nomor 5935. Hadis berikutnya, ini adalah hadis dari Imam Ali. Nah, di sini kita lihat, ini dari Ali, menyampaikan riwayat dari Ali. Ini namanya Ali bin Rabi'ah. An Ali bin Rabi'ah. Jadi ada namanya Ali bin Rabi'ah berkata, syahirtu Aliyan radhiyallahu anhu. Saya menyaksikan Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya Sayyidina Ali, Imam Ali. Wa utiya bidabatin. Pada saat itu, Ali diberikan satu kendaraan. Dabba itu adalah hewan, kendaraan. Dalam hal ini onta. Liar kabah untuk dia tumpangi, kendarai. Falamma wada'a rijlahu fi riqabi, tatkala kakinya diinjakkan di sang burdi. Kalau kita naik kuda atau naik onta, itu kan ada tempat kaki, ya, injakan kaki untuk naik ke atas punggungnya atau karena di atas punggungnya onta atau kuda. Kalau sekarang ini ada injekan di mobil itu ya, terutama mobil yang nggak tinggi, ada tangganya sedikit, injekan naik atas ya. Kalau mobilnya pendek, sedan, ya langsung masuk duduk. Kakinya langsung dinaikkan di bagian mobil. Nah, pada saat itu Ali menaikkan tatkala falamma wada'a rijlahu fir riqab, tatkala kakinya diinjakkan di injakan kendaraan, qala, dia berkata, bismillah, dengan nama Allah. Falamma stawa ala zahriyah, tatkala dia sudah duduk dengan baik di atas punggungnya, zahriyah itu punggung, istawa itu sudah naik, duduk dengan baik di atas punggungnya onta, qala alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita menaikkan kaki di atas kereta atau mobil, kita baca bismillah. Begitu kita sudah duduk dengan sempurna, alhamdulillah. Summa qala, kemudian membaca doa-doanya ada di dalam
Surat 43, Az-Zukhruf, ayat 13 dan 14. 13-14. Apa bacanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi lagi-lagi membaca bismillah pada saat menginjakkan kaki, membaca alhamdulillah setelah duduk dengan sempurna di atas mobil atau kereta. Setelah itu setelah kendaraannya berjalan ya, setelah mobilnya atau keretanya berjalan, baca subhanalladzi, Maha suci Allah yang sakhkhar lana hadza, yang memudahkan kendaraan ini, wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidak bisa memaksanya. Artinya bahwa kami tidak bisa membuatnya begini kalau bukan Allah memudahkannya. Wa ma kunna lahu muqrin, kami tidak bisa memaksanya. Wa inna ila rabbina, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami lah lamunqalibun, akan kembali. Jadi kan indah sekali doa ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ingin membaca doa ini, kalau belum hafal ya, bisa di screenshot. Ya, ini di screenshot. Baru nanti kemudian dibaca tadi huruf-huruf yang tebal. Tapi belum selesai, masih ada lagi tambahnya. Summa qala, kemudian dia berkata lagi. Maksudnya setelah membaca wa inna ila rabbina lamunqalibun, summa qala, kemudian Imam Ali membaca alhamdulillah salasa marrat, 3 kali. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Summa qala, kemudian berkata lagi Allahu Akbar salasa marrat, 3 kali juga. Jadi alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ini sungguhnya aku ini zalamtu nafsi, menzalimi diriku. Kenapa menzalimi diri? Karena masih sangat kurang bersyukur. Padahal kita diberikan kemudahan termasuk menaiki kendaraan. Faghfirli, maka ya Allah ampunilah dosaku. Fa inna, maka sungguhnya dia Allah, la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang akan mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau Tuhan. Jadi inilah doanya ya. Jadi bisa di screenshot baru dibaca. Kemudian kita reviewkan ya. Hakikat kehidupan dan kekuasaan Allah. Ini adalah hasil kajian ayat 6 sampai 10 dan hadis pilihan tadi. Kita percepat. Nah, ada 3 di sini, di ayat pertama tadi. Ada 3 yang harus kita kasih kata kunci. Pertama, huwal haq. Dialah satu-satunya yang hak mutlak. Dialah hakikat. Kemudian semua yang mati dia menghidupkan. Yuhyil mauta. Jadi kalau kita sekarang masih hidup, berarti ada nafas Allah. Nafas kehidupan Allah pada diri kita. Namanya nafsur rahman. Kita harus syukuri. Kemudian segala bagian-bagian yang membuat kehidupan kita itu ada dan mendukung kehidupan kita itu adalah karena Allah. Ada makanan, ada minuman, ada udara, ada langit, ada bumi, ada matahari dan bulan. Semuanya ala kulli syai'in qadir. Allah semuanya di sana. Jadi kita tidak pernah berpisah dengan Dia. Dialah yang menyebabkan kehidupan ada. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu yang mendukung kehidupan juga ada. Jadi kita tidak pernah terpisah dengan Dia, Allah SWT. Dia adalah zahir dan Dia adalah batin. Dia awal dan Dia akhir. Kemudian Allah katakan, akhirat pasti akan datang. Kematian pasti akan datang. Kiamat akan datang. Kiamat kecil ataupun besar. Setelah itu kita mati, kita akan dibangkitkan. Seperti mana contohnya di sini. Sudah jadi tanah, kemudian bisa jadi tumbuh lagi. Ya ba'su man fil qubur. Kebangkitan pasti akan terjadi. Kemudian sayangnya banyak manusia yang sombong. Apa kesombongannya? Berdebat berkenaan dengan Allah, tetapi tidak punya ilmu, tidak petunjuk, tidak juga kitab yang menerangi. Ini fondasi kosong. Fondasinya kosong, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab menerangi. Sehingga apa yang terjadi? Yang muncul adalah kesombongan. Ya, di mana-mana mendebat atau apa, mengajak orang berdebat. Aksi kesombongan. Ya. Apa hasil akhirnya? Dia akan dihinakan di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab al-kharik. Apa
kenapa mesti harus ada azab al-kharik? Karena kita semuanya akan dibangkitkan di sana dan kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Apa artinya keadilan Tuhan? Allah di sana tidak menzalimi hambanya sesedikit apapun juga. Dan semua yang kita dapatkan di akhirat berdasarkan keadilan Allah itu adalah berdasarkan perbuatan tangan kita. Tanggung jawab individu setiap di antara kita. Itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Allah sekali-sekali tidak menzalimi hambanya. Laisa bizalami lil abid. Kemudian dunia adalah ladang amal fana. Ya. Dunia ini adalah ladang amal, tapi dia fana. Kenapa? Ya namanya ladang sementara saja. Akhirat adalah tempat pembalasan mutlak. Nah, di sini jemaah sekalian berbahagia ada 3 sisinya. Ada 3 sudutnya. Pertama adalah ini kelemahan manusia, suka sombong, mengaku dia pintar tapi tidak punya ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghargai kekuasaan Allah. Harus kita. Sisi lain, kita harus mengakui kelemahan kita, kemudian kita mengakui kelemahan Allah. Ya. Jadi harus pertama mengakui kelemahan kita, baru kemudian mengakui kekuasaan Allah, dan kita meyakini bahwa akan ada keadilan mutlak nanti di akhirat. Nah, ingat kata-kata Nabi tadi di perang Khandak. Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi ini harus kita camkan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Adab dalam berdoa, terutama dalam naik kendaraan tadinya. Saat meletakkan kaki di kendaraan, ucapkan bismillah. Saat duduk sempurna di kendaraan, ucapkan alhamdulillah. Saat kendaraan berjalan, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doanya. Setelah itu membaca alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Baru subhanaka ini zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu tadi doanya. Sebagai ini semuanya tadi. Alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi itu tadi ya. Jadi tadi doanya di atas ini, ingat ini ya. Ini. Mulai dari sini. Bismillah, alhamdulillah ini. Kemudian ini yang mau screenshot. Alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 3 kali baru baca ini. Sebagai kesimpulan, penutup. Ini adalah pesan terakhir dalam tadabbur kita ayat 6 sampai 10 surat Haji. Jadikan akhirat sebagai tujuan utamamu dengan selamat. Ulangi lagi, jadikan akhirat sebagai tujuan utama dan kendaraan dunia ini sebagai alat untuk kembali kepadanya dengan selamat. 3 hal yang perlu kita miliki, kita yakini. Yakini kebesaran Allah, kemudian bekerjalah untuk akhirat, ingat bekerja untuk akhirat, kemudian berdoalah dalam setiap langkah. Saya kira ini 3 modal yang paling penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, yakinilah kebesaran Allah, kemudian beraktivitas, mencari nafkah, mencari apapun juga. Bekerjalah semata-mata untuk akhirat. Walaupun kelihatannya kita digaji di kantor, kita bertani dapat hasil, tetapi tujuan utama kita dalam melaksanakan semuanya adalah untuk akhirat. Lalu kemudian setiap kita bergerak, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu aktivitas ke aktivitas lain, berdoalah. Berdoa dalam setiap langkah. Jangan pernah lupa berdoa, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Di Herman Ustaz. Oh, silakan. Pare-pare, silakan pare-pare. Ya, pare-pare Ustaz. Saya ini belum pernah saya pertanyakan kepada siapapun. Makanya saya mau bertanya ke kita Ustaz tentang keadilan Tuhan. Nah, kalau misalnya ada orang meninggal,
yang lebih cepat mati di kuburan. Kan ada azabnya Allah di situ. Bagaimana kalau orang terakhir meninggal terus dikubur? Ada jeda waktunya ini antara yang cepat meninggal di alam kubur nanti disiksa, sementara orang yang terakhir mati eh, disiksanya sedikit. Jadi di mana letak keadilan Tuhan di situ, bahwasanya orang yang duluan meninggal itu disiksa dulu lama-lama, kemudian orang yang lambat meninggalnya sedikit siksanya baru kiamat. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jadi kesimpulannya yang paling lama siksaannya Kabil ya. Kabil ya. Karena dia paling pertama meninggal. Dalam Ya, pengertian diazab ya. Kemudian nanti yang enak belakangan ya. ya, Dia begitu meninggal sudah jahat langsung kiamat kan begitu ya. ya, Nah, baik, sebelum kita jawab pertanyaan dari Adi Herman Parepare ini, salam bagi teman-teman Iwan di Parepare ya. ya, salam Ustaz. Ya, jadi sebelum kita jawab, kita berdoa dulu sebentar untuk sahabat kita. Ada sahabat kita dari Singapura yang akan berangkat besok menuju Arba'in Ya, Imam Hussein, yaitu yang pertama adalah Ibu Hamidah, yang kedua adalah Ibu Kamsia. Dua-duanya adalah jemaah kita di sini, aktif di jemaah kita. Bahkan terutama Ibu Kamsia dulu rajin bahkan ikut belajar bahasa Arabnya. Oleh sebab itulah kita bacakan Fatihah untuk keduanya sebelum kita jawab tadi pertanyaan pertama. Semoga perjalanan keduanya bersama dengan keluarganya, ini dua-duanya bersama dengan keluarganya, dilancarkan perjalanannya, dimudahkan segala urusannya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan diberikan kepadanya cahaya Karbala, sehingga kembali ke negaranya masing-masing, menjadi orang-orang yang menjadi penolong Imam Hussein di tempatnya masing-masing, yaitu setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikaratil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah, khusus ya Allah untuk jemaah kami Ibu Hamidah dan keluarganya, dan Ibu Kamsia dan keluarganya, dan rombongan-rombongan keduanya yang berangkat melakukan ziarah Arba'in ke Irak dan sekitarnya. Berikanlah keselamatan kepadanya, mudahkanlah segala urusannya, dan pancarkanlah cahaya alam malakut kepada keduanya, sehingga keduanya nanti kembali dengan memiliki jiwa seperti mana jiwa Bunda Zainab Al-Kubra, yang memandang segala sesuatunya dengan indah. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil fanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ibu Hamidah dan Ibu Kamsia, kami mewakili seluruh jemaah tadarus dan tadabur mengucapkan selamat jalan fi amanillah ilal liqa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita jawab tadi pertanyaan di Herman. Jawabannya sederhana dan pendek aja, yaitu bahwa kalau kita sudah meninggal dunia, tidak relevan lagi dengan waktu. Karena begitu kita meninggal dunia, kita keluar dari ruang waktu. Ketika kita keluar dari ruang waktu, maka tidak ada istilah lama dan sebentar. Ulangi lagi, tidak ada istilah lama dan sebentar. Lama dan sebentar itu kalau kita masih berada di alam dunia, alam ruang dan waktu, alam materi namanya. Karena alam dunia ini 3 dimensinya, materi, ruang, dan waktu. Nah, sedangkan kalau kita sudah mati, keluar dari alam materi. Ingat tadi waktu kita mati, rohani kita kan keluar dari tubuh kita yang materi. Ya. Nah, yang disiksa itu apakah tubuh kita? Bukan. Yang disiksa itu adalah nafs kita tadi. Ya. Makanya dikatakan wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Jadi nafs kita yang disiksa di sana. Dan memang penderitaan yang paling berat itu nafs. Ya, misalnya kenapa ada orang misalnya mengambil profesi bertinju, padahal itu kan sakit. Ya, dia senang karena itu adalah jiwanya merasa senang, walaupun dia ditinju berdarah-darah dia senang. Jadi artinya apa? Penderitaan itu bukan di tubuh, penderitaan itu di jiwa. Ya, ingat,
Penderitaan di tubuh, bukan di jiwa. Kita sering menyaksikan ada saudara-saudara kita yang misalnya karena kecelakaan atau karena satu lain hal cacat, ya misalnya kaki kiri dan kanannya dipotong, diamputasi pakai tongkat, tapi dia merasa senang aja di wajahnya. Tapi ada orang yang tubuhnya bagus, tapi mohon maaf misalnya sakit jiwanya. Nah, jadi dengan demikian penderitaan sebenarnya itu di jiwa. Tapi ketika berbicara tentang jiwa, terutama setelah keluar dari tubuh, dia tidak lagi relevan berbicara tentang ruang dan waktu, sehingga pertanyaan kenapa lama, kenapa singkat tidak relevan lagi. Karena pertanyaan itu terkait dengan apa yang kita tanyakan. Yang kita tanyakan adalah alam akhir, alam barzakh. Di sana tidak ada ruang waktu, maka tidak relevan pertanyaan kenapa lama dan kenapa singkat. Ada lagi Pak Nur tadi mau bertanya, silakan Pak Nur. Allah berkata selamat sisi tersirat dalam ayat 5 tadi Ustaz, beri tambahan maklumat yang Ustaz. Bilakah terjadi fasa yang mana kutipkan ruhku dalammu agar kita bertambah sedar diri dan sadar kembali bahawa Allah memperlengkapkan kita secara sempurna untuk kekal di jalan rahmatan lil alamin tadi dalam surah Al-Anbiya. Kedua, kalau saya izinkan, dekat ujung tadi ada kata-kata maka bila air tadi turun, bumi hidup, maka berbagai macam-macam tumbuhan yang indah pun subur keluar daripada bumi yang tadi. Apakah ini boleh kita misalkan bahawa roh tadi adalah Quran, dan Quran tadilah yang menghidupkan kalbu bumi kita. Lalu daripada situ muncullah minda-minda yang bertindak melalui fizikal kita dengan ilmu-ilmu yang bertebar kat muka bumi ini, serta malam-malam yang mencipta sejarah manusia tadi. Apa-apa, maafkan semua. Selamat di Arbahin. Barakallahu fiik. Baik, Barakallahu fiik. terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa hakikat diri manusia itu adalah pada kesadaran. Jadi hakikat diri kita ini bukan pada tubuh kita, ya, tapi pada kesadaran kita sebetulnya. Misalnya ada orang, mohon maaf, kita berbicara tentang orang gila. Orang gila di jalan itu kan tubuhnya masih ada seperti kita. Tapi kok dia tidak terikat lagi dengan syariat. Dia tidak terikat syariat. Dia tidak wajib sholat, tidak wajib menutup aurat, tidak wajib mandi, kan begitu. Kalau orang gila kan dia keluar dari sana. Artinya orang gila kalau terbuka auratnya tidak berdosa. Orang gila kalau tidak sholat tidak berdosa. Orang gila kalau dia tidak mandi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah tidak terkena syariat. Nah, kalau begitu apa yang membuat kita kena syariat? Yaitu kesadaran. Di manakah kesadaran itu berada? Kesadaran itu ada pada seperti yang dikatakan Pak Nur tadi. Ketika ditiupkan masuk roh Allah kepada diri kita. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan kepadanya rohku, maka diminta seluruh makhluk alam malakut sujud kepadanya. Ya. Faidha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi seluruh makhluk sujud gara-gara roh itu masuk di dalamnya. Dan setelah roh masuk di dalamnya, dilakukan dulu apa namanya? Dilakukan dulu semacam quality control ya. Kalau di kilang atau di perusahaan namanya quality control, total quality control. Nah, caranya apa? Untuk Allah melakukan total quality control dengan satu pertanyaan saja. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, begitu kita mengatakan qalu bala, benar Tuhan. Syahidina, kami bersaksi kamu adalah Tuhan kami. Berarti lulus ya. Quality controlnya lulus. Berarti boleh keluar ke bumi, ke alam semesta. Dia keluar dari rahim ibunya. Keluarlah dari rahim ibunya, menjadilah kita seperti sekarang ini. Nah, setelah kita keluar sekarang di dunia ini, kita harus buktikan tadi, bala syahidina tadi, dengan apa? Dengan menjadi bagian tak terpisahkan daripada rahmatan lil alamin. Karena kita tidak tercipta kalau bukan karena rahmat. Siapa rahmat itu? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya setiap manusia, terutama setelah Nabi hadir, disebut dengan umat Muhammad. Inna hadhi ummatukum ummat wahidatan. Ini umat adalah umat Muhammad, satu saja. Hakikatnya adalah umatmu. Nah, jadi dengan demikian, kita harus menjadi bagian daripada umat Muhammad
Karena kita lahir karena Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, kita tidak lahir. Karena kalau tidak ada ibu kita tidak lahir. Dan kalau tidak ada bumi, tidak ada orang tua kita. Orang tua kita tidak ada, kita tidak lahir. Nah, yang menyebabkan bumi alam semesta ada karena Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka siapa yang tidak menjadi bagian daripada kafilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur. Dan siapa yang tidak bersyukur, maka dia akan merasakan azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmat itu menjadi nikmat yang berlipat ganda. Tapi kalau kalian ingkar kufur, maka akan berubah menjadi azab yang keras. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada di chatroom, Ustaz. Kita ke chatroom dulu ya. Dari paham saya. Apakah nafs itu terbentuk dari ruh atau jasmani? Ya, jawabannya adalah kombinasi antara keduanya, pengaruhnya. Ya. Jadi pengaruhnya. Jadi nafs ini kan bersifat non materi. Apa pengaruhnya materi atau tubuh ke dalam nafs? Yaitu namanya hawa. Hawa nafs. Oke, sudah kan hawa nafs. Hawa itu adalah dorongan biologis. Jadi namanya hawa itu dorongan biologis. Dorongan makan, dorongan minum, dorongan memiliki tanah yang banyak, dorongan memiliki uang. Kenapa kita memiliki uang yang banyak? Karena di pikiran kita kalau uang banyak, semua kita bisa beli. Kita beli isi tanah di mana-mana, kita beli emas. Itu kan semua benda itu. Kalau kita punya uang banyak, kita beli emas banyak. Kita tukar rupiah jadi dolar dan sebagainya. Nah, semuanya materi. Jadi kesimpulannya, hawa itu adalah bawaan daripada tubuh, jasad. Lalu bagaimana dengan roh? Bawaannya masuk ke dalam nafs adalah aklun, akal. Nah, jadi akal. Jadi hawa itu tidak pernah tidak pernah bertemu dengan akal itu. Ya. Karena hawa itu dari tubuh, dari apa? Dari sesuatu yang sifatnya materi. Sedangkan akal itu selalu melampaui materi, beyond materi. Nah, dengan demikian terjadilah sebetulnya dalam diri kita ini sepanjang masa terjadilah namanya perang abadi antara hawa nafsu dan akal. Jadi orang yang mengikuti akalnya secara otomatis akan tidak diperdaya oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu boleh, tetapi tidak boleh mensetir, tidak boleh memandu kita. Yang harus memandu kita adalah akal sehat kita. Nah, jadi akal sehat yang memandu kita. Kenapa? Karena orang dipandu akal sehatnya, hakikatnya dipandu oleh Allah SWT. Itu sebabnya akal sehat tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Itu sebabnya di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan afala taqilun, afala yaqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Kenapa mereka tidak menggunakan akalnya? Bahkan Allah mengatakan seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang tidak menggunakan akalnya. Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladina la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua.